lebih semangat. Semangat. Oke, tepuk semangat. Didampingi oleh dua kakak sekolah minggu ya Kak ya. Kita sapa ya Kak. Dari kakak sebelah kiri ya. Halo Kak Dova. Halo juga. Halo Kak Juan. Halo Kakak. Oke, adik-adik pasti semuanya udah siap juga kan untuk memuji nama Tuhan. Jangan lupa siapkan persembahan, siapkan Alkitabnya karena kita mau memulai ibadah kita. Kita mulai dengan lagu Setinggi-tingginya Langit. Adik-adik kakak undang bangkit berdiri, kita bernyanyi sambil bergerak ya bersama-sama dan semangat. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita pakai sikap berdoa. Ingat, tangannya taruh di atas dada kita. Oke, mari kita berdoa. Kalian ikutin di dalam hati adik-adik masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami sampai pada hari ini, sehingga kami masih bisa melakukan ibadah kami dalam keadaan sehat. Tuhan, kami memulai ibadah kami, berkati kami, agar setiap firman yang kami dapat menjadi pedoman untuk hidup kami. Ampuni pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Karona, kakak punya pertanyaan nih untuk Karona. Karona yakin nggak kalau Tuhan itu cinta Karona dan Kak Friska? Yakin nggak Kak? Tentu, Karona percaya sekali kalau Yesus itu cinta sama Karona, cinta juga sama Kak Friska. Iya betul. Adik-adik di rumah,
Adik-adik percaya nggak kalau Yesus itu cinta adik-adik? Percaya nggak? Iya betul, harus percaya. Kalau Yesus itu cinta adik-adik, cinta mama, cinta bapak, cinta kakak, cinta abang, dan cinta adik, dan cinta semua. Kalau begitu kita mau memuji Tuhan lagi adik-adik. Kita mau bernyanyi Yesus pokok. Adik-adik bangkit berdiri lagi, kita bernyanyi pakai gerakan lagi ya. Adik-adik, kita mau membacakan ayat hafalan kita dari Yohanes 15 ayat 7. Adik-adik, Kakak Rizka punya pertanyaan nih. Kalau Yohanes itu terdapatnya di perjanjian lama atau baru ya? Pinter-pinter ya Kak ya. Dari perjanjian baru. Adik-adik boleh minta tolong ke mama bapak untuk buka kalau adik-adik yang belum bisa buka ya bisa Kak. dibantu oleh Ya, Bapak kita coba bantu hitungan 5 ya. Dia dari 5 Biar dapat ya Kak. 5, 4, 3, 2, 1. Kakak yakin adik-adik sudah dapat ya? Kita mau membaca sama-sama dari alamatnya. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Adik-adik boleh simpan Alkitabnya. Adik-adik berdiri ikutin gerakan kakak-kakak di sini ya. Kita sambil menghafal ya. Iya betul Kak.
Dari awal ya Kak, dari alamatnya. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya siapkan dulu Alkitabnya dan kita akan menyanyikan lagu Ibu Jari. Selamat hari Minggu anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga di hari Minggu ini, Minggu Pentakosta yang pertama, kita semua dalam keadaan sehat. Ya. Pada saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kekuatan, dan juga Tuhan di pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah walaupun di tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu kami mampu mendengar firman Tuhan, mengerti dan juga melakukan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik yang terkasih, anak sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nah, akan membacakan untuk kita semua. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma,
baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada yang lain, "Apakah arti ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan hari ini yaitu tentang turunnya Roh Kudus. Hari ini Inang tidak sendiri, Inang punya teman. Kita panggil yuk teman kita. Benget. Halo Yang. Halo Benget. Aduh semangat banget pagi ini. Apa Iya kabar? dong. Puji Tuhan, Benget sehat selalu. Iya, puji Tuhan. Sekarang Benget perkenalkan diri dulu ya sama anak-anak sekolah minggu yang di rumah. Oke, Nang. Halo teman-teman, nama saya Benget. Saya Marga Hasibuan. Saya kelas 3 SD. Oh iya, Marga Hasibuan kelas 3 SD. SD. Rumahnya di mana Benget? Rumahnya di Jalan Popo. Oh, hampir lupa ya. Iya, Inang. Oke, selanjutnya Benget kita punya teman ya yang lainnya. Iya. Nah, kita panggil sama-sama yuk. 1, 2, 3 ya. Butet. Halo Inang. Halo Butet. Aduh cantik banget rambutnya Ya pink. dong. Iya. Kepang warnanya. Iya ya. Sekarang Butet sehat nggak? Sehat dong Inang. Sehat banget ya. Sekarang Butet silakan perkenalkan diri kepada anak-anak yang ada di rumah. Halo teman-teman. Nama saya Butet. Boru saya Boru Lubis. Jadi Butet Boru Lubis. Oh iya. Kelas berapa? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Tadi Benget kelas 3, ini kelas 2 SD. Oke. Nah, hari ini kita berjumpa, kita mau dengarkan firman Tuhan ya, yaitu tentang Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Benget tahu nggak apa itu Roh Kudus? Benget, apa sih Roh Kudus? Roh Kudus itu seperti hantu ya? Bukan. Iya, aku tahunya seperti hantu. Kebetulan di sini kan ada Inang Pendeta. Lebih iya. baik kita Tanya yuk. tanya aja daripada kita salah. Iya. Inang, apa sih Roh Kudus? Iya, itu dia yang mau kita bahas hari ini. Roh Kudus itu bukan hantu, ya. Tapi Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan. Memang Roh Tuhan itu tidak bisa dilihat, tapi Roh Tuhan itu bisa dirasakan. Dirasa Iya. Seperti apa sih? permen dong. Enggak, bukan komen ya. Maaf. Tapi biar kita lebih mengerti, Inang mau bercerita ya. Dilihat, disaksikan sama-sama ya. Oke. Ya, Inang. Jadi di suatu hari setelah Yesus naik ke surga, ya, hari Kamis kemarin, minggu lalu kita telah mendengar yaitu tentang kisah Yesus naik ke surga. Oleh karena itu Yesus berjanji untuk memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Di suatu hari di kota Yerusalem berkumpullah murid-murid Tuhan Yesus saat itu. Ketika mereka berkumpul pada saat itu, mereka semua sedang berdoa. Mereka berdoa begitu sungguh-sungguh. Dan tidak berapa lama datanglah lidah-lidah seperti nyala api ke atas mereka. Dan mereka pun merasakan ada kuasa yang berbeda. Kuasa yang betul-betul menguatkan mereka. Terlebih mereka dapat berkata-kata dalam bahasa-bahasa asing pada saat itu. Dan mereka pun memberitakan tentang Injil, tentang kebenaran firman Tuhan.
Dan banyaklah saat itu yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan banyak yang dibaptis, banyaknya adalah 3.000 jiwa. Dan semua yang dibaptis, disitulah disebut orang Kristen atau gereja mula-mula. Ya, jadi itu dia. Sudah dengar ya tadi kisah tadi? Sudah, Sudah. Inang. Oh, ya pengen. Butet nggak mendengarkan. Hah, kenapa Butet tidak Dia mengantuk. mengantuk? Aku nggak ngerti, Nang. Lidah api itu api. Berarti kompor itu juga Roh Kudus ya? Nah, jangan salah artikan. Kalau Roh Tuhan itu bukanlah api. Kalaupun tadi dalam kisah ini itu adalah simbol, ya. Simbol. Iya, simbol untuk kehadiran Roh Tuhan. Iya. Iya. Jadi kalau ada dalam kisah tadi, ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka kita mampu memberitakan semua kebenaran tentang Tuhan Yesus. Ya. Semua yang baik kita mampu lakukan, ya. Jadi Inang, Ya, pengen. kalau Roh Kudus itu bukan kompor tuh, Butet dengar kata Inang. Iya. Dengar tadi, dengar pengen. Jangan tidur aja. Iya. Nah, apakah Roh Kudus ada pada saat ini? Ada. Nah, bisa dilihat nggak? Bisa. Enggak. Bisa. Enggak. Oke, Tadi ini tenang, cerita. tenang ya. Roh Kudus pada dasarnya tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita, tetapi dapat kita rasakan seperti angin yang berhembus, ya. Tidak bisa dilihat tapi dirasakan. Nah, kalau kita ada didiami Roh Tuhan, maka kita melakukan hal-hal yang baik. Bagus ya. Ya. Pengen sama Butet sudah mengerti? Sudah. Belum Inang. Oh, belum. Kenapa pengen? Apa yang belum dimengerti? Nah kan berarti kalau misalkan ada api atau ada Roh Kudus di dalam diri kita, kita melawan orang tua. Aku berbohong. Iya. Boleh nggak, Ina? Nggak boleh. Oh, salah. Iya, itu salah. Kalau ada Roh Tuhan dalam diri kita, maka kita tidak akan melawan orang tua. Kalau ada Roh Tuhan dalam diri kita, maka kita tidak akan berbohong. Jadi anak-anak Tuhan haruslah bertutur kata baik, bertingkah laku baik, ya. Apalagi saat ini lagi corona, ya. Ya. Suka bosen nggak? Bosan. Kalau bosen ngapain? Bobos yang terus sama nonton TV. Oh iya, bobos ya. Ada yang main gadget nggak? Main HP? Enggak. Oh, enggak. Main layang-layang. Aku main apa juga, kamu main gadget. Main gadget ya. Oke, udah, nggak usah berantem ya. Oke. Oleh karena itu, Roh Tuhan bisa terlihat dalam buah-buah roh yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, kita bernyanyi dulu ya tentang buah-buah roh. Bentar Inang. Oh iya, apa Bengen? Aku tahu buah-buah roh. Apa itu? Mau tahu gak Inang? Ah, Inang mau. Pintar banget ini. Memang Bengen ini pintar. Coba apa? Yang pertama ada kasih, ada sukacita, Yang ketiga, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bengen dan Butet luar biasa. Dan Inang yakin anak-anak di rumah juga pasti luar biasa menghafal buah-buah roh. Mari kali ini kita nyanyi sama-sama ya buah-buah roh. Yuk kita panggil kakak-kakak guru sekolah minggu bernyanyi bersama-sama. Kasih
terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu juga Butet dan Benget. Iya, Inang. Kita mau menutup firman Tuhan hari ini setelah kita mendengarkan, dan biarlah Tuhan menguatkan kita. Karena itu mari kita, untuk anak-anak yang terkasih di rumah juga, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, untuk hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau terus menemani menyertai kami melalui Roh Kudus-Mu. Roh-Mu Tuhan yang selalu memelihara, menjaga, menguatkan kami Tuhan. Terlebih untuk semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kau berikan kesehatan, panjang umur, dan juga Tuhan Engkau membantu mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang berbakti, dan juga Tuhan anak-anak yang selalu menyatakan bahwa Tuhan kami hidup di hati dan pikiran kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini, jika ada yang sakit Engkau sembuhkan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk orang tua dari semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, dan juga Tuhan bersama-sama pada saat ini setiap keluarga boleh merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan kami berdoa biarlah corona atau COVID-19 boleh berlalu, dan kami semua Tuhan boleh kumpul kembali bersama-sama beribadah di rumah-Mu. Dengarlah doa kami ini Tuhan, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami Tuhan layak menerima berkat daripada-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Oke, adik-adik, tadi kita udah dengerin firman Tuhan. Lalu tadi ada 2 boneka ya, Kak? Betul, Kak. Adik-adik masih ingat nggak sih namanya siapa aja Siapa tadi? ya? Siapa aja coba? Siapa aja adik-adik? Ya, betul. Ada siapa, Kak? Ada si Benget dan juga ada si Butet. Butet. Nah, dari firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Inang Pendeta, kalau Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, maka kita nggak boleh bandel ya, Kak? Iya, nggak boleh ngelawan orang tua ya. Ya, Apalagi Kak, terus kita juga harus rajin membantu orang lain. Itu pokoknya hal-hal yang bersifat positif, ya kan? betul. Seperti tadi juga kan Kak, kita juga harus melakukan buah-buah roh dalam kehidupan kita Oh, iya. sehari-hari. Betul Buah-buah roh itu ada sekali. kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke adik-adik ya, adik-adik kita mau mengumpulkan persembahan ya Kak. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sambil mau bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya. Sekarang kita mau berdoa untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami.
Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan berkah-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nyalah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, adik-adik, ada sedikit pengumuman untuk adik-adik semua ya. Pertama, minggu depan tanggal 7 bulan Juni 2020, adik-adik sekolah minggu masih melakukan ibadah secara online. Ya kan Kak? Jadi adik-adik tetap harus ibadah walaupun kita lewat online ya Kak ya. Yang kedua, adik-adik guru sekolah minggu mengajak adik-adik di rumah untuk mengikuti aktivitas di rumah ya. Dari kelas batita sampai dengan kelas 1, adik-adik bisa menggambar atau mewarnai. Temanya adalah Yesus penolong atau Yesus penghibur. Pilih salah satu aja ya adik-adik, boleh Yesus penolong aja atau Yesus penghibur. Kelas 2 sampai dengan remaja itu menggambar dan diwarnai ya. Bertemakan juga sama kayak kelas batita sampai kelas 1, temanya Yesus penolong atau Yesus penghibur, sama ya. Pilih salah satu aja. Adik-adik, kakak punya contoh nih. Kakak punya contoh. Contoh gambarnya seperti ini. Kelihatan nggak ya? Enggak ya? Oh iya, boleh di zoom. Ya betul, kayak gini. Adik-adik, kakak guru sekolah minggu udah gambar nih. Gambarnya itu Yesus penolong ya. Jadi ada Tuhan Yesus, terus ada anak kecil lagi dipeluk dengan Tuhan Yesus. Jadi boleh kayak gini atau boleh yang lain juga boleh ya. Mau tentang corona juga Boleh. Yesus itu menolong kita dari corona ya kan? Ya Kak? betul. Pokoknya apa aja, pokoknya temanya Yesus penolong atau Yesus penghibur. Yang pasti harus lebih bagus dari ini ya. Pasti adik-adik lebih bagus. Dan hasilnya ya Kak dikirim ke WA grup kelas masing-masing ya Kak. Kan kalian sudah adik-adik kan sudah punya nih WA grup kelas masing-masing. Jadi hasilnya difoto lalu dikirim ke WA masing-masing. Dan jangan lupa tulis namanya ya, dan ada marga dan bolunya. Oke, untuk pengumuman terakhirnya, kita kan ada persembahan nih. Sesuai kita mengikuti permintaan dari gereja untuk persembahannya, diharapkan untuk memberi pembatas pada amplopnya. Jadi antara persembahan anak sekolah minggu dan persembahan umum, mohon mama papa dipisahkan ya, dikasih pembatas di Alkitabnya ya Kak ya. Ya betul. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita kan Kak. Tapi sebelumnya kita mau jargon sama-sama dulu ya Kak. Adik-adik masih ingat nggak jargon kita? Siap? Siap. Kita sama-sama lagi ya, kita ulang Iya, lagi. Jargonnya adalah di rumah aja, jaga kesehatan, tetap berdoa, dan Tuhanku dahsyat dan ajaib. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo teman-teman, aku Andreas, aku kelas TKA. Aku akan menceritakan kehebatan Tuhan Yesus dalam keluargaku.
Ini mama dan ayahku yang licik. Waktu itu mama mau melahirkan ke rumah sakit, dan kata dokter mama kena suatu penyakit, Dan aku harus segera cari obatnya. Ternyata obatnya sedang langka. Tuhan Yesus amat baik, akhirnya obatnya ditemukan di Pulau Bali. begitu. Begitu aku lahir, ya, aku langsung disuntik. Sekarang Sekarang aku tumbuh sehat, tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan atas keluargaku. Sampai jumpa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Halo abang dan kakak guru sekolah minggu. Nama saya Chandra Irawan Setompul. Saya duduk di bangku kelas 8. Di sini saya akan menceritakan kehebatan Tuhan dalam keluarga saya. Saat masa pandemi virus corona, keluarga saya atau ayah saya tidak dapat bekerja sehingga tidak ada penghasilan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan. Saat itu pun banyak dari orang tua temanku berjualan seperti telur, cabai, sayuran, dan lain-lain. Di situ ayahku mempunyai niat untuk mencoba membuka usaha ayam pinadar dan ketupat. Hasilnya ayam pinadar dan ketupat tersebut laku. Di situ saya merasakan kehebatan Tuhan dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan di situ pun saya mendapatkan kesimpulan, yaitu di mana ada niat atau jalan, di situ Tuhan akan membantu dan menyertai kita. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo, nama saya Delima Natali, baru Simajuntak, kelas 2. Jangan lupa ya, di rumah aja, jaga kesehatan dan tetap berdoa. Judul ceritanya adalah Kehebatan Tuhan dalam Keluargaku, dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53 dan Markus 16 ayat 9 sampai 20. Setiap hari keluargaku tidak kekurangan karena ada Tuhan yang hebat. Adik aku sakit. Kami berdoa kepada Tuhan yang hebat. Tuhan yang hebat menjawab dan adik aku sembuh. Sebelum aku dan Stefano belajar, aku berdoa kepada Tuhan yang hebat untuk memberikan kepintaran dan kecerdasan. Aku bersama adikku bermain. Aku tidak berantem ke adik aku karena ada Tuhan Yesus yang memberikan kasih. Jadi teman-teman, kita harus percaya kepada Tuhan yang hebat. Saya akan menyanyikan satu pujian, adalah judul lagunya Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa, dadah. Hai kakak sekolah minggu, perkenalkan nama aku Leot dan aku mau menceritakan kehebatan Tuhan Yesus. Dan papa sakit kemarin, masuk
rumah sakit 5 hari. Aku sedih dan kakak, abang berdoa di rumah, jadinya papa sembuh. Tuhan mendengarkan doa kata aku, dan aku kemarin doanya papa cepat sembuh. Terus Tuhan dengar, jadinya papa sembuh, jadinya bisa kesini. Itulah kehebatan Tuhan Yesus yang paling kuat. Dadah kakak sekolah minggu. Terima kasih.